Shalom, selamat sore semuanya. Senang sekali hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah dalam persekutuan pemuda kita yang kita boleh lakukan secara streaming di channel YouTube pada sore hari ini. Semoga hari ini kita boleh sama-sama menerima berkat Tuhan, kita boleh sama-sama menerima berkat dan memberikan berkat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Ada satu pertanyaan yang selalu muncul dalam pikiran saya. Pertanyaan yang sangat sederhana. Sudahkah kita mengizinkan Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya? Memakai kita sebagai alat di tengah keluarga, komunitas, dan pekerjaan kita. Biarlah hari ini kita kembali mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya mau mengajak setiap kita untuk boleh bersyukur atas kasih Tuhan. Kita boleh mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita sama-sama mengangkat pujian ini sekali lagi. Kau telah memilihku Tuhan. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku ya Tuhan. Akan bangsaku bagi keselamatan bangsaku. Saya mau mengajak setiap kita mau masuk ke dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa
untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan untuk setiap kami pada sore hari ini. Kami boleh kembali beribadah melalui live streaming ini Tuhan. Bapak yang boleh memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Baik kami yang mungkin dalam perjalanan, kami dalam rumah, ataupun kami di tempat yang lain. Tuhan telah memberikan satu kami pengingat bahwa kami boleh bersekutu bersama melalui keadaan ini di tengah-tengah pandemik. Kami mau bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati persekutuan ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami boleh kembali memuji, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak yang boleh memberkati waktu kami selanjutnya, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Dan mari saat ini saya mau mengajak teman-teman yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita ke hadirat Tuhan. Marilah kita mau menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu. Kami baik
hidup kita. Mari kita mau angkat pujian ini. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah Selanjutnya mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian karena salibmu Tuhan.
atas kayu salib, Tuhan telah memberikan pengorbanan yang begitu besar bagi setiap kita. Saat ini kita bisa hidup menikmati kasih itu adalah sesuatu anugerah yang sangat besar bagi hidup kita. Saat ini kita mau mengambil satu waktu untuk berdoa. Kita mau berdoa untuk Indonesia, terorisme yang masih terjadi di Indonesia. Kita mau berdoa agar pemerintahan dapat menindak tegas para pelaku teror dan memutuskan jaringan terorisme di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di Bapak, surga, terima kasih kami atas bersyukur kasih-Mu Tuhan, Tuhan yang kasih boleh dan tercurah penyertaan-Mu atas di setiap tengah kami. kehidupan Kami kami. menyerahkan Saat ini Tuhan Tuhan kami untuk menyerahkan Indonesia, untuk negara bangsa kami ke dalam Indonesia tangan-Mu. di Tuhan yang boleh tengah-tengah berkati aksi untuk terjadinya keamanan, aksi terorisme untuk yang terjadi di beberapa wilayah kesejahteraan kami, Tuhan. Tuhan. Kami menyerahkan tahu untuk saat ini Indonesia sedang Tuhan terjadi banyak buat keamanan dan serangkaian teror yang ketentraman di terjadi di Indonesia wilayah Tuhan. Indonesia. Biar tidak Tuhan ada yang boleh terjadi memberkati, aksi teror menyertai lagi di setiap kami, Indonesia Tuhan. pemerintahan maupun aparat. Kami mau menyerahkan yang juga boleh, untuk Tuhan yang boleh pemerintah yang ada Tuhan, memberikan aparat kami negara satu untuk keamanan, dapat Tuhan yang boleh menjaga kesehatan mereka, melindungi untuk setiap negara pekerjaan kami mereka. di tengah-tengah Terima kasih, aksi Bapa. teror Terima saat kasih, ini. Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk aksi teror ini Tuhan. Selanjutnya kita mau berdoa untuk kegiatan gereja kita, yaitu 40 Days of Gospel yang akan diadakan di gereja kita pada tahun ini. Dan kita mau sekalian berdoa untuk pemilihan majelis yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 April, agar seluruh jemaat yang ikut berpartisipasi memilih baik secara manual maupun online, dan majelis yang terpilih dapat melayani dengan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk acara yang akan dilaksanakan oleh gereja kami Tuhan, yaitu 40 Days of Gospel yang tahun ini akan dilaksanakan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati Tuhan setiap panitia yang ada Tuhan dengan mempersiapkan acara ini Tuhan, yang tolong Tuhan. Dan biarlah Tuhan banyak anggota jemaat yang ikut terlibat dalam acara ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemilihan majelis dan penatua yang akan dilaksanakan tanggal 11 April besok Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memperlancar semuanya Tuhan, dan kami menyerahkan untuk pemilihan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka yang terpilih sebagai penatua dan majelis dapat memimpin gereja kami ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Teman-teman, saat ini kita juga mau berdoa untuk kegiatan gereja kita, yaitu webinar tahap kedua yang akan dilaksanakan tanggal 18 April mendatang. Mari kita doakan bersama untuk seluruh jemaat, biarlah dapat menyiapkan waktu untuk dapat mengikuti webinar ini. Kita juga berdoa untuk Pendeta Yohanes Adri, biarlah Tuhan yang pakai dia menjadi alat tangannya lewat webinar ini. Mari teman-teman, kita mau bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk acara kegiatan webinar yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 April mendatang. Biarlah Tuhan, para jemaat dan anggota jemaat yang ada di tempat ini dapat bisa mengikuti dan meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, lebih khusus untuk Pendeta Yohanes Adri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus tolong dan mampukan serta berikan hikmat agar dapat menyampaikan firman menyampaikan untuk materi ini, dan banyak anggota jemaat yang terberkati lewat materi ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Teman-teman, saat ini kita juga teringat untuk teman-teman remaja yang duduk di kelas 9 SMP yang saat ini atau nanti minggu depan akan mengikuti ujian akhir sekolah. Mari kita mau sama-sama doakan untuk mereka agar mereka dapat mengikuti ujian ini dengan baik. Dan kita juga mau berdoa teman-teman untuk kita para pemuda dan remaja yang ada di tempat ini. Kita mau berdoa biarlah kita terus mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan yang saat ini kita hadapi. Mari saat ini kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini juga kami teringat untuk teman-teman kami remaja yang duduk di kelas 9 SMP. Tuhan, saat ini mereka membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus tilik keberadaan mereka juga Tuhan saat ini. Mungkin mereka saat ini mengalami
mereka saat ini mengalami membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong dan memampukan mereka agar mereka dapat menjalani ujian semester mereka dengan baik dan mereka bisa lulus nanti dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami, pemuda dan remaja yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau yang terus tolong kami semua di tengah-tengah kesibukan yang ada. Biarlah Engkau yang terus mengingatkan kami bahwa Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang memberikan kami semangat dan Engkau yang memberikan kami solusi di tengah-tengah berbagai macam permasalahan kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang terus menolong dan memampukan kami, dan biarlah relasi kami dengan-Mu Tuhan bisa terberkati, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami menyerahkan untuk setiap pokok-pokok doa kami di hari ini. Biarlah Engkau terus tolong kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, kami percaya Engkau yang terus menolong kehidupan kami. Apapun yang menjadi tantangan dan rintangan ke depannya, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena lewat pengorbanan-Mu, kami diselamatkan, kami dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau sejenak menenangkan hati kita dan pikiran kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau menaikkan pujian ini. Kemenangan terjadi di sini. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah bangkit dan menang mengalahkan maut bagi setiap kita. Mari saat ini kita mau naikkan pujian ini. Kasih
Baik, saudara. Baik, saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita ambil waktu untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada persekutuan yang boleh kami alami ya Tuhan, dengan sesama kami, meskipun kami berada di tempat yang berbeda ya Tuhan. Namun hati kami boleh disatukan dengan Tuhan, hati kami disatukan dengan saudara-saudara seiman kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah waktu kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama, Tuhan sendiri yang berkuasa di tengah-tengah kami. Tuhan yang mengurapi setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Tuhan yang berbicara kepada setiap kami masing-masing, Tuhan di tempat kami. Dan Tuhan urapi kami semua, supaya kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengerti firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Dan kami boleh menghayati dan melakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya seluruh waktu-waktu ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ke-31. Yohanes 20, ayat ke-24 sampai ke-31. Kalau sudah menemukan, saya membacakan untuk kita sekalian, mari kita menyimak bersama-sama di dalam Alkitab kita. Yohanes pasal ke-20, ayat 24 sampai ayat yang ke-31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara, murid-murid Yesus sudah berjumpa dengan Yesus. Tetapi Thomas waktu itu tidak ada di tempat. Dan murid-murid menceritakan kepada Thomas. Tetapi Thomas bilang, "Enggak. Kalau saya belum melihat bekas paku pada tangannya, kalau saya belum mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangan ke dalam lambung Tuhan Yesus sendiri." Thomas berkata, "Sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara pernah bayangin kalau punya teman kayak gini, kayaknya mau diapain tuh ya? Aduh ilah Thomas, kita semua udah ngeliat kamu sendirian. Kita rame-rame. Thomas bilang enggak. Nah saudara, ayat 26 menjadi menarik. Karena Alkitab mencatat 8 hari kemudian. Jadi ini cerita waktu Thomas tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Oke? Nah, sekarang Alkitab tambahkan lagi, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, 8 hari kemudian Yesus kembali hadir kepada murid-muridnya dan ada Thomas di sana. Dan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, apa ayat 27? Saudara baca sama-sama dengan saya di rumah masing-masing. "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Setelah Yesus berkata begitu, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat 30 dan 31, kita baca bersama-sama masing-masing. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi apa? Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, minggu yang lalu kita baru bersama-sama merayakan hari kebangkitan Kristus. Yesus bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan kematian. Yesus mengalahkan maut. Apa artinya untuk kita? Yesus setelah dikubur, dia tidak selamanya dalam kuburan, tetapi dia mengalami kebangkitan. Saudara, Yesus bangkit dan selama 40 hari dia melakukan perjumpaan demi perjumpaan dengan banyak murid-muridnya. Dan Alkitab mencatat salah satunya adalah ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, yang waktu itu tidak ada Thomas. Tetapi kemudian waktu murid-muridnya bersaksi menceritakan tentang kebangkitan Kristus kepada Thomas, Thomas tidak percaya. Thomas tidak percaya kalau belum melihat langsung bukti itu. Lalu 8 hari kemudian Alkitab mencatat Yesus hadir lagi ketika murid-murid ada dan Thomas di situ. Saudara, kalau saya tanya, kira-kira yang 8 hari kemudian itu waktu Yesus datang, lebih khusus Yesus datang untuk memperlihatkan diri kepada siapa? Kepada Thomas. Ketika ada saudara-saudara kita seiman yang mengalami goncangan, mengalami kesulitan untuk percaya, Yesus tidak pernah mengabaikan mereka. Yesus datang dan Yesus memperlihatkan diri kepada Thomas. Dan Yesus berkata, "Ini tanganku, silakan cucuk. Ini lambungku, silakan cucuk." Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari seluruh peristiwa yang dicatat oleh Alkitab ini? Paling tidak, saudara, yang pertama, kita ingin belajar sama-sama apa? Perjalanan rohani setiap orang itu unik. Tidak bisa dibandingkan. Perjalanan rohani setiap orang adalah sebuah perjalanan yang unik. Tidak bisa dibandingkan dan tidak perlu dibanding-bandingkan. Apakah murid-murid yang lain lebih rohani daripada Thomas? Apakah Thomas kalah rohani dibanding mereka? Sudah, bukankah di bagian lain Alkitab juga mencatat bahwa Petrus juga pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kali ini Thomas tidak bersama-sama dengan para murid, dan waktu Yesus menjumpai mereka, Thomas tidak ada. Dan waktu mereka cerita, Thomas sulit untuk percaya. Apakah Thomas kalah rohani dibanding dengan mereka yang lain? Bukankah di bagian-bagian yang lain ada cerita-cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus dengan perjalanan rohaninya juga masing-masing? Alkitab bahkan mencatat ketika Yohanes dan Yakobus pernah minta posisi kanan dan kiri di samping Tuhan Yesus. Siapa lebih rohani? Jawabannya bukan tentang pertanyaan siapa lebih rohani, karena pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Ya udah pasti kalau dijawab jawabannya salah lah. Betul nggak? Iyalah. Pertanyaannya salah, siapa lebih rohani? Udah kayak matematika, siapa lebih tinggi nilai 90, 80? No. Perjalanan rohani setiap orang unik.
tidak bisa dibandingkan. Saudara dan saya masing-masing punya perjalanan rohani yang berbeda. Saya nggak tahu dengan saudara, tetapi saya lahir dari keluarga yang bukan Kristen. Sangat berbeda dengan dua anak saya yang sekarang sudah lahir langsung di dalam keluarga Kristen. Karena waktu mereka lahir, saya sudah Kristen, istri saya sudah Kristen, bahkan saya sudah melayani sebagai hamba Tuhan. Beda sekali waktu saya terima Tuhan Yesus, saya adalah satu-satunya orang pertama di dalam keluarga kami, saya satu-satunya orang yang menerima Tuhan Yesus. Waktu saya menerima Tuhan Yesus, waktu saya ingin pergi ke gereja, saya ditentang, saya dicegah, bahkan tidak jarang saya dimarahin waktu saya mau ke gereja. Anak-anak saya terbalik. Kalau nggak ke gereja, dia main sama bapak mamanya. Iya kan? Anak saya kan terbalik. Ayo ke gereja. Nggak mau, coba-coba aja. Ya betul nggak? Waktu zaman kita masih offline lah ya. Iya dong. Jadi sejak mereka kecil, mereka tahu bahwa kalau ke gereja adalah bagian dari kehidupan rutin mereka. Tanda petik bisa begitu tuh kalau nggak hati-hati. Bahaya. Ke gereja bukan menjadi sebuah kerinduan lagi. Bisa jadi ke gereja hanya bareng-bareng sama papa mama, pergi ke gereja, lalu kemudian habis ke gereja, terus kemudian makan dulu. Jangan-jangan mereka bukan cari gerejanya, cari makan-makan ya papa mamanya. Nah, kita punya perjalanan rohani seperti apa? Sedangkan saya, dulu waktu pertama kali terima Tuhan Yesus, nggak ada satupun keluarga saya ke gereja sebelumnya. Nggak ada. Karena saya lahir dari keluarga yang bukan Kristen. Begitu juga dengan istri saya. Istri saya juga satu-satunya orang pertama yang terima Tuhan Yesus dari keluarganya. Jadi kami ini dua orang Kristen pertama di dalam keluarga masing-masing. Nah, saudara bisa bayangkan perjalanan rohani kami dengan perjalanan rohani anak kami sekarang. Ya pasti beda lah. Pasti beda. Dan sangat besar kemungkinan saudara yang sekarang sedang mendengarkan khotbah ini, kita masing-masing punya perjalanan rohani yang juga berbeda-beda. Setiap orang punya perjalanan rohani yang unik, tidak bisa dibandingkan dan tidak perlu dibanding-bandingkan. Yang pertama. Yang kedua. Saudara, yang kedua, selain perjalanan rohani setiap orang itu unik dan tidak bisa dibandingkan, yang kedua adalah kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim atas kehidupan orang lain. Saya ulang yang kedua. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim atas kehidupan orang lain. Kehidupan rohani orang lain. Enggak. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk menjadi hakim. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk menjadi juri, menilai kehidupan orang lain. Tidak. Saudara dan saya waktu membaca kisah tentang Thomas, saudara dan saya bukan sedang diajak untuk menjadi hakim, menjadi juri, menilai Thomas. Bukan. Karena kita meyakini setiap orang punya perjalanan rohani yang unik, maka kita sadar kita tidak dipanggil untuk menghakimi perjalanan rohani orang lain, tetapi setiap kali kita bisa melihat perjalanan rohani orang lain, kita seperti melihat sebuah cermin untuk refleksi diri tentang perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Kita bukan dipanggil untuk menjadi juri, menilai perjalanan rohani orang lain, bukan. Tetapi kita dipanggil untuk melihat perjalanan rohani orang lain dan menyadari bahwa itu seperti sebuah cermin untuk refleksi diri tentang perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Saudara, apa artinya kebangkitan bagi kita secara pribadi? Apa artinya kisah tentang Yesus yang sudah mati di kayu salib dan Yesus yang kemudian bangkit dan menang atas maut dan atas kematian?
Apa hubungannya dengan diri kita? Saudara, entah berapa banyak orang Kristen ya yang terjebak ke dalam perjalanan rohaninya sendiri, akhirnya dia sibuk menjadi hakim, sibuk jadi juri, sibuk nilai-nilai mana yang lebih rohani, ini atau ini atau ini atau ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia hanya fokus sibuk untuk menilai nilai, lalu dia lupa tentang perjalanan rohani dia sendiri. Saudara, menarik, Alkitab mencatat ketika murid-murid Yesus menceritakan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan, ayat 25. Thomas bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku cucukkan jari ke dalam bekas paku, sebelum cucukkan tangan ke dalam lambung, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan Alkitab berhenti di sana sebelum ceritakan 8 hari kemudian. Saudara pernah nggak membayangkan apa yang terjadi pembicaraan setelah itu? Murid-murid, teman-temannya bilang, "Woi Thomas, kita udah lihat Yesus nih." Thomas bilang, "Enggak." Pakai bahasa Jakarta ya. "Wah, nggak percaya." Saudara, apa yang terjadi setelah itu terjadi? Kita nggak tulis, saudara. Kalau saudara dan saya membayangkan apa yang terjadi, saudara apa reaksi pertama? Gila lo ya gitu. Bahasa kita apa? Lu keterlaluan ya. Kita rame-rame lihat lu nggak jadi hakim. Atau kita justru muncul belas kasihan. Thomas, kami udah lihat. Benar, kami udah lihat. Bagaimana mungkin kami berbohong kepadamu? Lalu mungkin Thomas bilang, enggak, saya nggak percaya. Sebelum saya cucukkan jari, saya nggak percaya gitu. Terus kita mau lanjutin apa? Saudara boleh berandai-andai dengan semua kemungkinan pembicaraan. Apapun boleh, silakan berandai-andai. Tetapi Alkitab tidak menceritakan cerita itu. Alkitab memilih untuk berhenti cerita tentang Thomas bilang, sebelum saya cucukkan jari, sebelum saya cucukkan tangan, saya nggak akan percaya. Alkitab berhenti cerita di situ. Di bagian lain nggak ada cerita itu juga. Di bagian lain nggak ketemu cerita-cerita yang lain seperti ini juga. Nggak ada. Udah berhenti di situ aja. Alkitab memilih untuk tidak menjelaskan, tidak membicarakan lebih jauh apa yang terjadi di antara semua itu. Untuk kita belajar apa? Untuk kita belajar yang kedua yang tadi. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim atau juri atas kehidupan rohani orang lain. Nggak perlu. Alkitab tidak ingin kita menjadi hakim, menjadi juri. Alkitab hanya ingin kita melihat firman, peristiwa ini, seperti sebuah cermin untuk refleksi diri. Yang ketiga. Saudara, yang pertama tadi adalah perjalanan rohani setiap orang itu unik. Tidak bisa dibandingkan. Oke? Yang kedua, karena perjalanan rohani setiap orang itu unik, nggak bisa dibandingkan, maka yang kedua, kita tidak dipanggil menjadi hakim. Kita tidak dipanggil menjadi juri atas kehidupan orang lain. Yang ada kita diminta untuk refleksi diri di hadapan cermin ini. Ketiga, yang terakhir. Saudara, apa yang Yesus lakukan waktu dia melihat Thomas tidak percaya? Apa yang Yesus lakukan? Saudara, bagian ketiga ini yang paling penting menurut saya. Alkitab mencatat 8 hari kemudian, jadi tidak langsung. Saudara, saya belakangan belajar ya, Tuhan itu ajaib ya. Dia itu seringkali memberikan kita tuh space and time. Kadang-kadang waktu kita begitu sulit sekali untuk percaya, Tuhan mengizinkan kita mengambil space and time. Seperti sebuah sabbatical pribadi. Seperti sebuah berdiam diri. Nah, saudara, saya kira suasana pandemi virus corona ini ya,
harusnya menjadi sebuah space and time yang panjang sekali untuk setiap anak-anak Tuhan itu berdiam diri dan merenungkan lagi. Saya membayangkan awal-awal dulu 1 Maret 2020 pertama kali umumkan 2 orang ada COVID di Indonesia. Wah, waktu itu mungkin pertama kali baru heboh 1 Maret. Lalu sekolah mulai pelan-pelan mempersiapkan ini itu. Begitu pertengahan Maret langsung semua sudah online. Gereja di tengah-tengah semua lagi begini-begini, tiba-tiba semua sudah harus online. Dan mungkin sekali saudara waktu itu semua orang pikir, alah paling cuma sebentar, beberapa minggu, beberapa bulan bakalan lewat. Iya kan? Nggak nyangka, setahun kemudian masih online kayak begini. Nggak nyangka. Bener-bener nggak nyangka. Saya nggak tahu saudara, tapi saya di sekolahan, saya kayaknya udah berkali-kali reschedule lagi rencana untuk buka sekolahan. Waktu awal-awal Maret, wah kirain April, Mei, ya udahlah pokoknya bertahan sampai ujian nasional selesai, ujian akhir, rapotan di bulan Juni, udahlah beres, betul nggak? Iya kan? Terus Juli kita sekolah mulai lagi dong. Bayangannya kan begitu. Faktanya apa? Enggak tuh. No. Everybody need space and time and different. Lalu Juli kita sekolah, wah udahlah yakinlah. Paling ini cuma sampai Desember, semester ganjil. Ya kan, habis rapotan juga nanti maju lagi. Enggak juga. Enggak juga, saudara. Dan sekarang kita sedang merayakan Paskah sudah bulan April kayak begini. Sebentar lagi udah mau ujian sekolah. Nah, dengan segala perencanaan, kita akan mulai open school bulan Juli nanti. Pertanyaan tetap sama. Berapa banyak space and time yang dibutuhkan? Jawabannya nggak tahu. Tetapi Tuhan Yesus dalam bagian ini seolah-olah seperti memberikan space and time kepada Thomas dan para murid. Dan 8 hari kemudian Yesus datang. Alkitab tulis pintu terkunci dan Yesus mendatangi mereka. Setelah saya waktu baca bagian ini ya, entah sudah berapa kali ya, Yesus datang di tengah-tengah kita dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, apa artinya kebangkitan bagi kita? Kebangkitan Kristus bagi kita. Alkitab mencatat damai sejahtera bagi kamu. Yesus mendatangi kita. Yesus mendatangi Thomas dan Yesus memberikan kepada Thomas dan teman-temannya yang lain damai sejahtera bagi kamu. Tetapi hari-hari ini kalau kita mau jujur, saudara, berapa banyak orang Kristen yang didatangi Tuhan malah pergi menjauhi Tuhan. Berapa banyak orang sambil kebaktian online, sambil urusan yang lain. Entah berapa banyak anak-anak sekolahan yang sambil gurunya ngajar, dia sambil buka yang lain-lain. Sekolah jadi sambil-sambilan, ibadah jadi sambil-sambilan, saudara. Karena ketika Tuhan menghampiri mereka, mereka malah fokus menghampiri yang lain. Saudara, saya nggak tahu di antara kita apakah ada saat ini bahkan, di tengah-tengah firman sedang diberitakan, bahkan di tengah-tengah sebuah kalimat yang dimunculkan untuk sama-sama kita refleksi diri. Apakah saat ini ketika firman datang kepada kita, kita sedang fokus mendengarkan hanya Tuhan saja, atau sambil-sambilan urusan yang lain lagi? Sudah, saya kira pandemi menjadi sebuah ujian buat semua orang Kristen. Waktu dulu kita hadir di gereja, kita kebaktian duduk, tenang-tenang dengerin, sungguh-sungguh fokus sama Tuhan, atau karena nggak enak hati takut ngeganggu yang lain. Betul nggak? Iya kan? Kan kebayang kalau kita ngobrol-ngobrol terus tegur, kok nggak enak banget gitu. Sekarang kita kebaktian sendirian. Apakah betul kita sungguh-sungguh menghayati, entah kita lagi duduk, entah tidur-tiduran, saya juga nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi saudara, saya yakin ini menjadi sebuah
refleksi yang penting. Alkitab mencatat, Yesus datang. Yesus yang menghampiri mereka. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan kamu minta apa, Thomas? Mau taruh jari? Silahkan. Mau taruh tangan di lambung? Silahkan. Saudara, Yesus ingin memastikan bahwa jikalau memang engkau butuh, engkau perlu untuk imanmu, maka Yesus datang bagi Thomas. Sudah pernah bayangkan nggak, waktu ini menjadi perenungan dalam gitu ya. Sudah bayangkan, ini kan tubuh kebangkitan kan? Tubuh kebangkitan. Sudah waktu tubuh kebangkitan, Yesus datang dengan tubuh kebangkitan bagi murid-muridnya. Sudah bayangkan tubuh kebangkitan itu harusnya tubuh yang begitu bagus, begitu perfect, begitu sempurna dong. Iya. Tapi justru kenapa tubuh kebangkitan menyisakan bekas luka? Sudah pernah bayangkan nggak? Tubuh kebangkitan, tubuh yang kemuliaan itu, yang penuh dengan mulia itu, menyisakan bekas paku. Baik di tangan maupun di lambung. Saudara, beberapa penafsir yang berkata dengan bagus sekali kalimatnya begini. Luka yang berdarah-darah harus disembuhkan, harus dipulihkan. Jikalau engkau pernah terluka di dalam hidupmu, di dalam masa lalumu, engkau punya kemarahan yang tidak selesai, engkau punya kepahitan yang tidak selesai, engkau punya dendam yang tidak selesai, engkau punya segala hal yang buruk, luka dalam hidupmu, berdarah-darah, engkau harus disembuhkan. Tetapi luka yang sudah dipulihkan, luka yang sudah pulih, adalah luka yang sudah pulih untuk memberkati. Saudara kadang pernah berpikir nggak ya, kenapa ya hidup kita tuh ya bisa punya papa mama yang pilih kasih, sayang koko, dede saya enggak gitu. Pernah nggak kebayang papa yang pemabok, yang judi, yang jahat gitu, yang pukul kita. Kita punya satu luka dalam hidup, kepahitan, kita benci sekali dengan papa mama kita misalnya, atau apapun gitu. Kayaknya kenapa Tuhan, kenapa kasih saya hidup yang begini rupa? Saya nggak tahu dengan saudara. Tapi berkali-kali saya counseling anak-anak remaja pemuda yang kecewa dengan hidup, yang marah dengan kehidupan. Seolah-olah sebuah kehidupan yang penuh dengan luka-luka yang berdarah. Bahkan jujur saja melayani mereka yang demi sesuatu entah bagaimana dia silat-silat dirinya sendiri. Dan dia biarkan dirinya sendiri berdarah-darah. Kalau di antara kita hari ini ada yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan tidak ingin membiarkan kita terus berdarah-darah dalam hidup ini. Tuhan Yesus tidak ingin biarkan kita terus-menerus kepahitan, luka batin, apapun namanya. Tuhan ingin memulihkan kita, karena luka yang dipulihkan adalah berkat untuk dibuktikan. Yesus dengan tubuh kebangkitan yang penuh kemuliaan itu menyisakan bekas luka. Karena satu hari ini akan memberkati Thomas. Engkau lihat bekas luka ini? Silakan. Bekas luka di lambung Thomas engkau lihat? Silakan. Dan janganlah tidak percaya lagi. Hidup kita, kalau ada kepahitan, ada kemarahan, ada sebuah depresi yang mendalam, ada minder yang begitu dalam, sudah jangan teruskan. Gambarannya adalah seperti kita mati, dikuburkan bersama-sama Yesus, lalu kemudian bangkit dan dipulihkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, bawalah pergumulan hidup kita, bawalah penderitaan kita, bawalah kegagalan-kegagalan kita, kepahitan kita di hadapan Tuhan.
Dan biarkan Tuhan Yesus sendiri yang membuktikan cintanya. Dia pernah terluka, dia pernah berdarah-darah, tapi tubuh kebangkitan tidak lagi datang dengan darah-darah, tetapi dengan bekas luka untuk menjadi berkat. Dan ketika Thomas melihat itu, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Satu pengakuan pribadi dari Thomas ketika berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Hari ini, waktu kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, Yesus berkata kalimat yang sama. Jikalau engkau butuh melihat Yesus untuk percaya, maka sebetulnya yang lebih berbahagia adalah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Reflektif tentang COVID adalah kita tidak melihat yang namanya coronavirus semua. Semua orang nggak lihat, nggak ada yang bisa lihat. Tapi apakah itu ada? Ada. Dan terbukti kita percaya. Kenapa? Karena banyak yang sakit. Betapa ini menjadi sebuah tanda perjalanan. Kita tidak melihat Tuhan, namun kita dipanggil untuk percaya. Saudara, penutup ayat 30-31 berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Artinya apa, saudara? Dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup teman-teman kita, dalam hidup banyak anak-anak Tuhan yang lain, murid-murid Tuhan yang lain, banyak Tuhan mengadakan tanda-tanda, tapi tidak semua dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang dicatat dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya kita percaya Yesus adalah Mesias Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Penutup. Supaya lewat hidup kita, orang lain melihat Kristus dan punya iman kepada Yesus. Hidup kita memandang Yesus, beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, memiliki keindahan, dan orang lain melihat hidup kita, melihat Yesus yang sama, dan menikmati keindahan dan kemuliaan. Saudara, maukah kita di tengah-tengah merayakan sesudah Paskah ini, kita juga menjadi orang-orang yang dibangkitkan, dan kita hidup bagi Tuhan, dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Mari kita tundukkan kepala kita, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh, dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang sudah berbicara kepada setiap kami masing-masing. Bagaimana Engkau adalah Tuhan yang mendatangi Thomas ketika dia butuh peneguhan itu. Engkau mendatangi dia ya Tuhan. Engkau sendiri yang menunjukkan bekas luka itu, supaya Thomas bisa percaya kepadamu. Dan Engkau juga mengkonfirmasi kepada Thomas waktu dia melihat dan percaya. Engkau berkata bahwa kami yang tidak melihat namun percaya adalah orang-orang yang berbahagia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami dimanapun kami berada saat ini, kami menjadi orang-orang yang sedang mendengarkan firman, fokus, tidak sambil-sambilan lagi. Dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kami kepada Tuhan, menikmati Tuhan, mengalami Tuhan yang membangkitkan hidup kami. Dan lewat hidup kami, lewat iman kami, lewat kesaksian teladan hidup kami, orang-orang juga datang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk waktu-waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
Teman-teman, saat ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara scan barcode yang sudah ada di layar monitor teman-teman sekalian. Sambil kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan kita yang telah bangkit dan hidup, menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah yang memegang janjinya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu di kayu salib Tuhan. Kami saat ini mau mengucap syukur untuk segalanya Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan, kami percaya apapun yang kami persembahkan saat ini itu dari hati kami Tuhan, dan kami mau kembalikan hanya kepadamu saja Tuhan, dan Engkau yang terus memberkati kami Tuhan, dan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah persembahan ini bisa terpakai untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur apabila hari ini kita bersama-sama ada dalam ibadah live streaming. Dan kita merayakan Paskah bersama-sama teman-teman pemuda dan juga remaja. Sekali lagi saya ingin ucapkan selamat Paskah
bagi setiap kita, dan biarlah sungguh firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh meneguhkan kita bahwa kematian Kristus memberikan kita kemenangan, kebangkitannya memberikan kita pengharapan dan juga hidup. Biarlah sungguh kita tidak hanya mendengarkan tapi kita juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih juga untuk Ko Angki Hitro yang telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah sungguh pelayanannya kita doakan menjadi berkat dimanapun berada. Teman-teman, saya pengen ingatkan minggu depan sekali lagi kita akan ibadah online tepat jam 6 sore seperti biasa di channel YouTube kita. Mari saat ini kita juga boleh, kalau teman-teman belum subscribe, silakan subscribe dan juga bagikan link yang akan diberikan teman-teman untuk kita bagikan kepada orang lain biar kita dapat bersekutu bersama-sama. Terima kasih teman-teman untuk ikut ibadah hari ini, dan tidak lupa juga hari ini kita juga mau berdoa bagi bencana yang terjadi di bangsa kita. Di di NTT ada longsor gitu ya, banjir yang begitu banyak memakan korban jiwa, dan hari ini juga di Malang terjadi gempa yang begitu besar. Kita doakan biarlah kiranya setiap korban yang setiap orang-orang yang menjadi korban Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh jamah keluarga mereka, Tuhan pulihkan mereka. Dan teman-teman, saya juga mau mengajak teman-teman untuk ikut webinar yang diadakan hari ini. Ada webinar. Dan juga pada tanggal 18 April nanti ada juga webinar yang sangat baik untuk memperlengkapi pemahaman kita tentang konsep dari kekristenan kita yang akan dibawakan oleh Pak Yohanes Adri. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita ikut di gereja kita, ada linknya. Kalau teman-teman mau daftarkan, silakan mendaftarkan diri di TU Gereja. Supaya kita bersama-sama dapat dibagikan link Zoom yang akan kita ikuti bersama-sama untuk mengikuti seminar ini. Baik teman-teman sekalian, saat ini saya mengajak kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti Paskah Pemuda Remaja di tahun ini. Sekali lagi ya Tuhan, bukan sesuatu yang ideal karena kembali kami harus mengadakan hal ini secara online, tidak bertemu secara fisik. Tapi kami percaya ya Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, dimanapun kami berada, Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak berubah oleh keadaan. Oleh sebab itu kami rindu biarlah Paskah yang kami ikuti, peringati kembali di tahun ini. Kematian dan kebangkitan Tuhan boleh kembali meneguhkan iman kami. Bahwa kami memiliki Allah yang hidup, di mana kami memiliki pengharapan hanya di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Dan biarlah sungguh firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, dan kami boleh hidup dalam pengharapan. Kami dapat menjadi anak-anak muda yang benar-benar hidup, memaknai arti hidup. Karena hidup kami temukan bukan dalam apapun dalam dunia ini, tapi kami hanya temukan di dalam Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami tidak lupa berdoa juga bagi bencana yang terjadi di Indonesia, longsor yang ada di NTT ya Tuhan, banjir yang terjadi di mana begitu banyak memakan korban jiwa. Tuhan, saat ini kami berdoa bersehati bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang boleh menjamah mereka. Berkati pemerintah daerah, pemerintah pusat bekerja sama untuk menangani bencana yang terjadi di NTT. Kami juga berdoa untuk hari ini ya Tuhan, terjadi gempa di Malang ya Tuhan. Kami juga tidak tahu berapa banyak korban jiwa, beberapa banyak korban yang ada di Malang saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan setiap mereka. Berikan hikmat, kekuatan, bijaksana kepada pemerintah daerah untuk dapat menangani bencana ini dengan hikmat, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Kiranya Kau Allah yang boleh memberkati dan menolong setiap kami. Biarlah sungguh dalam masa muda kami ini yang cuma satu kali ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam kisah masing-masing hidup kami ya Tuhan, kiranya kami boleh menulisnya bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh mengalaminya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang hidup, yang sungguh berkarya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih, naikkan pujian ini. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam
Pertemuan Paskah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali minggu depan. Nice.